bukan berarti nggak mesti orang kaya gitu. Tapi mencapai nisab, ada kalau hartanya sudah mencapai nisab maka dia wajib membayar zakat. Contohnya kalau misalnya punya ternak kambing berapa ekor, punya sapi berapa ekor, maka harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian sudah berapa kilo, berapa ini hasilnya, harus dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi kita harus pelajari zakat dulu, karena memang itu berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai bagian dari rukun Islam tadi. Jadi kita semua harus tahu tentang zakat itu. Berarti perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal itu ya hanya di bulan Ramadannya aja. Zakat fitrah itu dibayarkan ketika bulan Ramadan saja. Batas waktunya sebelum sholat Id. Kalau zakat mal itu bisa kapan aja itu Pak Marco? Iya betul. Jadi kalau zakat fitrah tadi berkaitan dengan bulan Ramadan yang memang khusus untuk ibadah bulan, bagian dari ibadah bulan Ramadan. Nah kemudian zakat mal itu kan bagian dari kewajiban harta kita. Kita punya harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi ada namanya nisab, ada namanya kemudian berapa yang harus dikeluarkan misalnya. Jadi ada perhitungannya, misalnya termasuk kita punya sekarang kan namanya ada zakat profesi. Zakat profesi itu kan memang dalam di zaman Rasulullah nggak ada, tapi ketika kita mengibaratkan ya, kemudian kita bandingkan yang tadi petani, kemudian peternak, itu dia harus mengeluarkan zakatnya, itu profesi juga, itu profesi petani, peternak. Nah termasuk yang punya profesi-profesi sekarang kan bermacam-macam profesi yang punya penghasilan yang lebih dari pertanian, lebih dari peternakan. Maka sebagian besar ulama mensyariatkan atau mewajibkan ada namanya zakat profesi, zakat dari penghasilan yang profesi kita ataupun dari pendapatan dari profesi yang kita kerjakan, itu adalah ada zakatnya. Dan ini yang potensi besar yang memang kita harus sama-sama gali, sehingga zakat itu ketika dikoordinasikan dengan baik, diorganisasi dengan baik, maka bisa banyak berfaedah kepada banyak orang, bisa mempunyai nilai kekuatan yang besar untuk membangun ekonomi, kemudian mensejahterakan masyarakat, dan juga pemerataan ekonomi dan pembangunan seperti itu. Oh iya. Jadi seperti tadi zakat fitrah itu kan bayar di bulan Ramadan. Nah, itu tuh zakat fitrah itu bayarnya hanya dengan bahan pokok aja atau boleh yang lain? Iya, kalau zakat fitrah memang kan secara syariatnya adalah bahan pokok, bahan makanan pokok yang kita makan. Nah kemudian untuk mempermudah, makanya ada istihad para ulama, kemudian disepakati. Jadi sebagian besar ulama membolehkan dengan nilai sepadan seperti uang, misalnya dengan mengeluarkan misalnya beras 2,5 kilo, itu kalau harganya berapa itu sehingga dikeluarkan uang sebesar beras tadi itu. Tapi pada intinya adalah kita sebenarnya membayarkan beras gitu kan. Tapi yang kita bayarkan uang senilai uang 2,5 kilogram atau 2,6 kilogram. Karena itu juga dari segi apalagi zaman modern ini kan bisa memudahkan dalam distribusi, memudahkan dalam membayar, dan juga memudahkan dalam mengaturnya gitu kan. Kalau uang kan mengatur, membayarkan, mendistribusikan menjadi, sehingga sebagian besar ulama
itu membolehkan membayar dengan uang yang seharga dengan bahan pokok kewajiban zakat fitrah tadi. Nah, Pemakum nih, bagaimana cara Pemakum memastikan zakat yang dibayarkan itu tepat sasarannya? Iya, kalau zakat kan memang ada namanya amil zakat. Di amil zakat itu orang yang bekerja untuk zakat, orang yang bagian dari istilahnya panitia zakat. Nah, ketika kita membayar zakat, kita bisa langsung menyampaikan ke mustahik, ke yang berhak, bisa, dan bisa juga lewat panitia namanya amil zakat, atau kalau yang nasional kan ada namanya badan amil zakat gitu kan. Tapi di tiap daerah biasanya ada panitia zakat yang tentu mereka itu ya kita percaya, tempat kita membayar zakat adalah yang tempat kita percaya. Jadi ada di lingkungan kita ada yang tentu kita tahu orang-orangnya, bagaimana penyalurannya. Kemudian mungkin di masjid ada, kemudian ada yang standar nasional, dalamnya las nasional, ada yang punya udah diawasi oleh negara, itu artinya dia udah punya izin, kemudian punya syarat-syarat tertentu sehingga namanya menjadi las, lembaga amil zakat nasional, yang itu bersertifikat dan boleh mengimpun zakat. Kalau dia nggak punya izin operasional las nasional, maka dia tidak boleh atau tidak legal kalau menghimpun zakat dari masyarakat. Makanya kita semua membayarkan zakat kepada tentu orang-orang yang kita percayakan, sehingga tepat kepada sasarannya. Kemudian biasanya kalau lembaga-lembaga yang menjaga kredibilitas biasanya melaporkan penerimaan zakat, kemudian penyalurannya dilaporkan. Dan memang ada haknya bagi panitia zakat, namanya amil zakat kan ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf, dan salah satunya adalah amil itu adalah orang yang bekerja untuk zakat. Jadi bisa mengambil dari sebagian zakat itu untuk operasional, untuk bayar kegiatan orangnya yang sudah tadi